kembali lagi bersama saya Damaris Simbolon, peserta Latsar CPNS 2021 Provinsi Sumatera Utara. Saya kelompok 4, angkatan 49 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE MSc. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang anti korupsi dengan mind mapping. Pada materi anti korupsi ini, yang akan kita bahas adalah pengertian dan ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, tipologi korupsi, nilai-nilai dasar anti korupsi, penyebab korupsi, dan pencegahan korupsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi korupsi dan ciri-ciri korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun ciri-ciri dari korupsi ini adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar keadaan kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Adapun jenis-jenis korupsi adalah yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, perbuatan curang. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, benturan kepentingan. Yang keenam, pemerasan. Dan yang ketujuh, suap menyuap. Selanjutnya adalah tipologi korupsi. Yang pertama, white collar crime, yaitu bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional, baik dalam bentuk objek perbuatannya maupun pelaku subjektifnya, yang tidak saja perorangan tetapi mencakup korporasi, bahkan perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas, yang mana pelaku kejahatan ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Yang kedua, invisible crime adalah kejahatan yang tidak tampak, yaitu adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalitas sebagai pelaku tindak pidana, yang mana kejahatan ini berlindung di balik asas legalitas karena kesulitan pembuktian disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah low visibility, merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dalam batasan kewenangannya. Yang keempat adalah extraordinary crime, merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa, sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Selanjutnya adalah welfare crime, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya yang sudah makmur. Yang ketujuh adalah public power or economic power, merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintahan atau public power dan kuasa ekonomi atau economic power atau konglomerat, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mempunyai dampak yang luas sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau oleh hukum. Dan yang terakhir adalah professional fringe violator, merupakan bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Selanjutnya adalah nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, tanggung jawab.
yang kelima kerja keras, yang keenam sederhana, yang ketujuh berani, 8 adil, dan 9 disiplin. Selanjutnya adalah penyebab korupsi. Adapun penyebab korupsi ini, yang pertama adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, langkahnya lingkungan yang anti korup. Yang ketiga, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang keempat, kemiskinan dan keserakahan. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Dan yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun upaya pencegahan korupsi ini terbagi atas dua, yang pertama perbaikan sistem dan kedua perbaikan manusia. Dalam perbaikan sistem diperlukan adanya perubahan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta menetapkan prinsip good governance. Pada perbaikan manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Demikian penjelasan saya tentang anti korupsi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.